Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih dengan NIM E1B1212122 dari kelas C. Di sini, saya akan memaparkan materi yang berasal dari YouTube Dr. Indrawan Nugroho dengan judul PHK Massal dan Roller Coaster Bisnis Online Marketplace. Seperti yang belakangan ini diketahui, Shopee mem-PHK ratusan pegawainya. Ini tidak hanya terjadi di Shopee Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain seperti Filipina, Thailand, dan Taiwan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Shopee adalah salah satu marketplace terbesar yang bahkan menurut Indonesia, Shopee merupakan e-commerce yang paling banyak digunakan di masyarakat pada akhir tahun lalu? Itulah yang akan saya jelaskan pada video ini. Pada poin 1 yaitu asal-usul online marketplace. Berbelanja online telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang semakin akrab dan mungkin semakin ketagihan berbelanja online. Situs jual beli online pertama kali populer di Amerika, tepatnya pada tahun 1995. Di sana sudah ada eBay dan Amazon. Sementara itu di Cina, Jack Ma mendirikan Alibaba. Sedangkan di Indonesia sendiri baru mulai di tahun 1999 dengan didirikannya Forum Jual Beli Kaskus. Pada tahun 2009 mulai muncul Tokopedia, disusul oleh Bukalapak pada tahun 2010. Selanjutnya di tahun 2011 ada Zalora yang merupakan salah satu marketplace fashion asal Singapura yang muncul di Indonesia. Dan juga Shopee yang kini telah menjelma sebagai salah satu online marketplace terbesar saat ini. Sekarang ini, berdasarkan kata data Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara dengan pengguna internet yang gemar berbelanja online. Di posisi pertama ada Thailand dengan penggunaan internet sebesar 45,8%. Kemudian Korea Selatan 43,1%, Meksiko sebanyak 39,4%, Turki dengan 38,9%, dan Indonesia yang setiap pekannya ada 36% penggunaan internet untuk berbelanja online. Yang kedua ada persaingan online marketplace. Para online marketplace mulai bersaing satu dengan yang lain, salah satunya melalui video interaktif. Contohnya Bukalapak dan Shopee yang menyuguhkan review produk dan juga tutorial menggunakan produk-produk yang bisa dibeli di situs mereka. Kemudian, untuk sekarang mereka mulai menggait beberapa influencer untuk memasarkan aplikasinya, seperti BTS pada Tokopedia. Mereka juga mulai menggunakan fitur games dan juga live streaming seperti yang dilakukan oleh Shopee dan Lazada. Dan juga ada promo pada tanggal-tanggal kembar untuk memberikan pilihan diskon yang menarik. Setelah itu muncul juga affiliate marketing strategi. Ini memungkinkan seseorang dapat memperoleh komisi atau keuntungan dengan syarat bisa mendatangkan pelanggan. Pada poin ketiga yaitu Shopee naik daun. Menurut data Similarweb pada Agustus 2022, situs Shopee menerima 190,7 juta kunjungan dari Indonesia. Angka itu meningkat 11,37% dibandingkan bulan sebelumnya. Keberhasilan Shopee mencapai puncak sebetulnya sudah bisa ditebak sejak awal. Hal ini karena sejak keluncurannya, Shopee sudah membidik perempuan sebagai target pasar utama. Ini bisa dilihat pada brand identitas mereka yang memakai tas berwarna orange yang bisa dikatakan sebagai simbol tas bagi kaum perempuan. Di mana sampai sekarang Shopee telah menjual lebih dari 74 juta barang fashion yang semuanya berasal dari sekitar 1,6 juta penjual aktif di seluruh Indonesia. Mereka juga bekerja sama dengan UMKM di Indonesia. Selanjutnya, poin keempat yaitu koreksi kinerja Shopee. Perkembangan pesat yang dialami Shopee di Indonesia maupun di negara lain ternyata tidak membuat perusahaan ini selalu berada di posisi terbaik. Baru-baru ini sekitar 3% karyawan di PHK oleh Shopee Indonesia dari total 6.232 orang karyawan. PHK ini tidak hanya dilakukan Shopee Indonesia, melainkan juga dilakukan oleh Shopee di negara lain. Faktanya, sepanjang paruh pertama di tahun ini, perusahaan induk Shopee yaitu C Group terus merugi. Ini disebabkan oleh beberapa hal yang mereka alami, diantaranya yang pertama itu ada Free Fire yang merupakan salah satu lini bisnis C Group dikatakan gagal masuk ke India. Yang kedua, Shopee menutup layanannya di beberapa negara Eropa dan Amerika Latin.
Yang ketiga, adanya perlambatan penjualan secara global, khususnya pada pakaian, perabot rumah tangga, dan lainnya. Ini disebabkan karena biasanya orang-orang lebih suka melihat langsung barang tersebut. Kondisi ini juga dialami oleh online marketplace lain, misalnya Amazon yang membukukan kerugian operasional sekitar 206 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun rupiah. Walaupun ada PHK, Shopee Indonesia sebenarnya masih menunjukkan performa yang baik. Performa baik mereka bisa dilihat dari pertumbuhan bisnis ShopeePay dan ShopeeFood. Dan terakhir poin kelima yaitu pembelajaran untuk kita semua. Yang terjadi pada Shopee merupakan bentuk adaptasi sebuah perusahaan dalam merespon dinamika pasar. Tetapi mem-PHK karyawan adalah sebuah pilihan yang paling sulit dan harus menjadi pilihan yang terakhir. Hal ini karena akibatnya bukan hanya pada mereka yang terkena PHK, namun juga pada karyawan yang selamat dari PHK. Mereka bisa mengalami survival guilt, yang dimana sebuah perasaan bersalah karena telah selamat dari sebuah kondisi yang mengancam, sementara yang lain tidak bisa selamat. Perasaan bersalah ini menimbulkan kegelisahan yang bisa berujung pada gangguan kesehatan mental, yang mana pada akhirnya produktivitas bisa terganggu. Kalaupun tidak terkena survival guilt, karyawan yang selamat akan merasa khawatir akan menjadi korban PHK pada gelombang selanjutnya. Ini jelas akan mengganggu kualitas kerja mereka. Maka dari itu, alangkah baiknya berhati-hati sebelum memutuskan untuk merekrut karyawan, apalagi dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat. Mengingat kondisi ekonomi saat ini sangat sulit dan tidak menentu. Belum lagi ada inflasi dan ancaman resesi. Sehingga bijaklah dalam membuat keputusan bisnis, jangan sampai malah orang-orang terdekat yang harus menanggung akibatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.